Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian ngerasa rumah tangga itu kayak jalanan yang penuh lubang? Kadang mulus, kadang goyang, kadang juga bikin kesel sampai pengen turun dari mobil. Begitu juga yang saya alami dulu. Saya seorang ibu dengan 2 anak. Suami saya orangnya baik, pekerja keras, tapi ya gitu, kadang terlalu fokus sama kerjaan, sampai lupa kalau saya ini istrinya. Bukan cuma partner urusan dapur dan anak. Awal-awal menikah, semuanya terasa manis. Tapi, lama-lama rutinitas bikin hubungan kami hambar. Pulang kerja, suami capek. Saya juga capek. Makan sama-sama sih, tapi cuma formalitas. Ngobrol, paling soal kebutuhan rumah atau PR anak-anak. Sampai suatu hari, saya ngerasa, ini rumah tangga kok kayak sekedar numpang lewat aja ya. Titik baliknya itu sederhana banget. Saya lagi beres-beres rumah, ketemu buku catatan lama. Di situ saya nulis impian-impian kecil bareng suami, yang dulu sering kami omongin sambil ngopi di warung. Saya baca sambil senyum-senyum sendiri, terus mikir, kenapa ya, dulu kita bisa sebahagia itu dengan hal sederhana, tapi sekarang malah susah akrab. Akhirnya saya memutuskan untuk memulai perubahan kecil. Kebiasaan yang sangat sepele tapi ternyata efeknya luar biasa. Apa itu? Meluangkan waktu ngobrol santai setiap hari, walau cuma 10 menit. Bukan ngobrol soal masalah, tapi ngobrol random. Ngobrol tentang apa aja yang bikin hati ringan. Hari pertama saya coba, suami kaget juga. Saya ajak duduk di teras setelah anak-anak tidur. Saya mulai dengan pertanyaan receh. Kalau kamu jadi superhero, pengen punya kekuatan apa? Suami ketawa dan bilang, pengen bisa ngilang, biar gak dimarahin kamu terus. Dari situ obrolan ngalir, dan tanpa sadar, kami tertawa bareng lagi. Lama-lama, rutinitas ngobrol 10 menit ini jadi candu. Gak harus di teras, kadang di dapur, kadang sambil nungguin cucian kering. Pokoknya kami sempatkan ngobrol santai. Herannya, komunikasi kami jadi lebih terbuka. Suami mulai cerita soal tekanan kerjaannya. Saya juga jadi lebih jujur kalau lagi butuh perhatian lebih. Dari kebiasaan kecil ini, saya sadar satu hal, keharmonisan keluarga itu bukan tentang liburan mewah atau hadiah mahal, tapi tentang koneksi hati yang terus dijaga setiap hari. Obrolan ringan, candaan receh, bahkan sekedar saling tanya, hari ini capek gak? Itu udah cukup bikin hati kami saling lengket. Gak cuma itu, efeknya terasa ke anak-anak juga. Mereka jadi lebih ceria, karena lihat orang tuanya sering tertawa bareng. Kami mulai ajak mereka ikutan ngobrol santai, dengerin cerita-cerita lucu mereka, atau tanya pendapat mereka soal hal-hal kecil. Keluarga kami yang dulu terasa kaku, sekarang jadi hangat dan penuh tawa. Dan yang paling penting, kebiasaan sederhana ini ngajarin kami untuk lebih peka satu sama lain. Saya belajar, suami saya itu butuh didengarkan tanpa diinterogasi. Sementara suami juga belajar, saya butuh dipeluk tanpa harus diminta. Dulu kami sering berdebat soal hal sepele, tapi setelah rutin ngobrol santai, perdebatan itu makin jarang, karena kami udah saling paham. Kadang kita mikir, menjaga keharmonisan keluarga itu harus dengan cara yang besar, kayak dinner romantis, staycation, atau ngasih hadiah mahal. Padahal, kunci utamanya itu ada di hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Saya pribadi ngerasa, 10 menit ngobrol santai jauh lebih berharga daripada hadiah mahal tapi cuma sesekali. Suami saya pernah bilang, saya lebih bahagia ngobrol bareng kamu tiap malam daripada nunggu momen liburan yang belum tentu ada. Kalimat itu bikin saya makin yakin, kebahagiaan rumah tangga itu lahir dari kebersamaan yang dirawat tiap hari, bukan dari momen-momen besar yang cuma sesekali. Dari kebiasaan sederhana ini juga, kami jadi sering refleksi diri. Kadang saya tanya ke suami, ada gak sikap aku yang bikin kamu gak nyaman? Dan sebaliknya, awalnya canggung, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang bikin kami makin saling terbuka tanpa rasa takut dihakimi. Kebiasaan ngobrol santai ini juga melatih kami untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin. Karena setiap hari udah terbiasa bicara hati ke hati, kalau ada masalah, kami gak langsung meledak-ledak. Kami lebih memilih duduk, tarik napas, lalu bicarakan dengan cara yang santai. Saya pernah baca,
Komunikasi yang baik dalam keluarga itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang mau mendengarkan dengan tulus. Dan itu terbukti banget di keluarga saya. Awalnya saya pikir suami saya cuek. Ternyata dia cuma bingung cara mengungkapkan perasaannya. Setelah rutin ngobrol santai, dia jadi lebih terbuka, lebih hangat, dan lebih peka. Dari pengalaman ini, saya ingin berbagi pesan untuk para istri di luar sana. Jangan menunggu momen besar untuk memperbaiki hubungan. Mulailah dari hal kecil, kayak ngobrol santai 10 menit sehari. Lakukan dengan tulus, tanpa beban, tanpa skrip. Cukup jadi diri sendiri dan hadir sepenuh hati. Percayalah, keajaiban akan muncul dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan cinta. Rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau berjuang menjaga kehangatan. Dan perjuangan itu gak selalu harus berat. Kadang cukup dimulai dengan senyuman dan percakapan ringan. Sekarang, rumah kami yang dulu terasa hening dan hambar, sudah berubah jadi tempat yang penuh tawa dan cerita. Semua itu berkat satu kebiasaan sederhana, meluangkan waktu untuk ngobrol santai setiap hari. Jadi, buat kalian yang merasa rumah tangganya mulai hambar, coba deh mulai dari hal kecil ini. Gak perlu nunggu momen spesial. Karena yang spesial itu sebenarnya adalah momen-momen sederhana yang kita ciptakan sendiri setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.